Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, dimanapun Anda, jumpa lagi bersama saya, Alhamdulillah, Kamarullah, di Respon Populer. Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, saya mencoba untuk memberi respon saya berkaitan dengan perkembangan politik, perkembangan negara kita hari ini, 3 hari belakangan. Nah, ini menarik untuk kita beri respon, saya kira. Namun, sebelum kita memberi respon kita, saya ingin menyampaikan satu hal, teman-teman sekalian. Harapan saya, semoga teman-teman dimanapun Anda diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dimanapun Anda ya, semoga aktivitas Anda, ya, aktivitas kita semua kita dapat berjalan dengan baik sebagaimana harapan kita. Dan kita mintakan semoga hadirnya pula nikmat kemudahan Allah di dalam kita menjalani aktivitas kita, agar segala apa yang kita harapkan ini bisa dapat berjalan dengan baik. So, teman-teman sekalian, pada video kali ini saya mencoba untuk memberi respon saya berkaitan dengan ya tiga hari belakangan ya gitu. Peristiwa-peristiwa dahsyat menurut saya. Nah, kita memulai dari tanggal 20 gitu. Tanggal 20 kita tahu secara bersama ada agenda negara besar di sana. Ada 900-an lebih kepala daerah dilantik secara bersamaan, serentak di Jakarta oleh Pak Presiden kita Prabowo Subianto. Nah, pada video sebelumnya untuk berkaitan dengan pelantikan ini, saya sudah memberi respon saya berkaitan dengan hal ini. Ya, di mana saya mengatakan bahwa aktivitas pelantikan serentak di Jakarta ini adalah merupakan pemborosan elit. Nah, kenapa demikian? Satu, saya punya dasar bahwa aktivitas pelantikan secara serentak di Jakarta ini adalah aktivitas yang sesungguhnya sebetulnya bisa dilaksanakan di daerah masing-masing kepala daerah itu sendiri. Misalnya saja, teman-teman sekalian, kita punya sejarah di mana pejabat-pejabat kita itu dilantik di daerah masing-masing dengan via daring gitu ya. Misalnya saja pasca pemilu kada 2020 lalu, di mana pejabat-pejabat kita dilantik secara daring di sana. Nah, kenapa? Karena misalnya situasinya lagi sedang COVID waktu itu. Jadi memang pejabat-pejabat kita dilantik di daerahnya masing-masing. Nah, saya kira hal seperti ini pun juga bisa dapat dilaksanakan per hari ini. Harusnya tanggal 20 lalu itu pejabat kita mesti harus dilantik secara daring gitu. Nah, itu menurut saya. Kenapa? Karena kita punya dasar hukum. Inpres nomor 1 tahun 2025 di mana Presiden Prabowo mengambil kebijakan hukum yang di mana berkaitan dengan efisiensi anggaran. Nah, jadi saya kira ya aktivitas ini jelas dalam konteks kita untuk melakukan efisiensi anggaran, pejabat itu seharusnya dilantik di daerahnya masing-masing saja melalui daring. Nah, harusnya sih begitu. Itu menurut saya gitu. Dalam hemat saya sih seperti itu. Agar menghemat anggaran. Karena bayangkan saja, setiap pejabat negara yang dilantik dan datang ke Jakarta itu, pasti ratusan juta dia bawa ke sini. Itu bukan anggaran pribadinya, tetapi dianggarkan melalui APBD loh. APBD. Dan tahukah Anda, pejabat-pejabat yang datang mengikuti pelantikan itu bukanlah dengan seorang diri, melainkan dengan ya segerombolan tim politiknya. Jadi menurut saya harusnya dilakukan secara daring. Ini dalam konteks untuk menghemat anggaran kita karena jelas mereka datang dengan ratusan juta mereka bawa dan itu adalah anggaran daerah APBD, bersumber daripada APBD. Dan sungguh disayangkan di tengah efisiensi anggaran kebijakan ya hukum yang diambil oleh presiden kita malah justru kemudian ada sesuatu yang bertentangan di sana. Ada produk hukum yang disebut sebagai impres itu berupaya untuk melakukan efisiensi anggaran, tetapi dalam konteks lain, aktivitas pejabat kita malah justru kemudian menghambur-hamburkan anggaran negara di sana. Ini respon kita berkaitan dengan agenda di tanggal 20. Nah, sekarang masih tetap sama pada tanggal 20. Nah, di hari yang sama, di tengah masyarakat Indonesia tengah menyaksikan agenda seremonial yang sakral ini, pelantikan kepala-kepala daerah 900-an lebih ini, ada kejutan dahsyat dari KPK. Hasto Kristianto gitu ya. Sekjen PDIP malah justru ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, dengan dugaan keterlibatan Hasto di dalam persoalan penyuapan antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan.
komisioner KPU RI, yang dimana kita tahu bahwa Wahyu sudah ditahan gitu ya. Harun Masiku sampai sekarang masih menjadi buron gitu. Dan kemudian hari ini pertanggal 20 itu Hasto kemudian menjadi tersangka dengan landasan KPK berdalih bahwa bukti-bukti dasarnya memang sudah kuat. Ditandai pula dengan pra-peradilannya Hasto ditolak oleh Pengadilan Jakarta Selatan. Ini mengartikan bahwa bukti-bukti yang dipegang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap bisa dapat untuk ditahan Hasto, gitu, Sekjen PDIP ini. Dan persoalan ini kemudian berkembang. Nah, per tanggal kemarin gitu ya, itu tanggal 21 hingga sampai dengan 28, kalau saya tidak ya keliru di sana, itu kan ada agenda nasional pula gitu. Ada agenda dari Menteri Dalam Negeri, yakni adalah retret gitu ya. Pelatihan-pelatihan fisik atau apakah itu ya, Akmil gitu ya, di Magelang, yang digelarkan untuk melakukan pelatihan secara fisik, kesiapan, ya pelatihan kesiapan fisik gitu ya, dari pejabat-pejabat kita agar mereka lebih siap lagi dalam konteks melihat berbagai macam persoalan biar mereka lebih kuat gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu sedikit gambaran tafsiran saya gitu berkaitan dengan acara retreat yang ada di Magelang ini. Nah, teman-teman sekalian, pada agenda ini kita dikejutkan dengan ada surat instruksi. Menurut saya ini surat sakti gitu. Dari pimpinan paling tertinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Bu Mega yang kemudian meminta setiap pejabat anggota partai PDIP itu tidak boleh dan bertahan diri untuk tidak mengikuti retret ini. Nah, di sini tentu menghadirkan kebingungan buat saya sebagai bagian daripada masyarakat biasa dan masyarakat awam gitu. Ada apa gitu? Kenapa kok surat instruksi ini berlawanan dengan negara? Ya karena ini pejabat daerah loh yang diundang untuk pergi ke sana. Ini bukan ya anggota biasa atau ini anggota dewan, anggota legislatif yang dihadirkan ke sana, bukan. Tetapi yang dihadirkan ke Magelang ini adalah pejabat daerah yang dipilih melalui kontestasi pilkada pada November 2024 lalu. Nah, bagi saya, pejabat negara mesti harus tunduk patut pada aturan yang berlaku. Dan kita tahu secara bersama begitu kemudian Wamendagri ini ditanya oleh pihak wartawan bahwa apa dasar daripada agenda ini gitu. Nah, katanya ada dasar hukumnya. Adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah gitu ya, untuk kepala daerah. Dari dulu saya jadi wali kota itu ikut Lemhanas, ikut Kemendagri. Dan ini adalah amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi ada landasan hukumnya, ada pembinaan, ada pengawasan, ada peningkatan kapasitas para aparatur di daerah. Oke, artinya ketika ada dasar hukumnya, yes, setiap pejabat mesti harus tunduk patut dengan aturan yang ada. Bukan kemudian mesti harus membatasi diri dan tidak mau mengikut. Hati-hati loh. Pejabat daerah ini untuk keseluruhan, hatta sekalipun Anda adalah kader PDIP sendiri, ini bukan bermaksud untuk kemudian membatasi ruang ketaatan Anda kepada pimpinan partai, bukan. Hati-hati, Anda aspek lain secara politik dari partai politik memang adalah anggota partai politik. Tetapi esensialnya Anda sebagai pejabat negara, Anda sebagai pejabat daerah adalah pejabat untuk seluruh masyarakat. Basic Anda gitu ya. Modal Anda menjadi seorang pejabat daerah itu karena berdasarkan pada perolehan suara terbanyak yang dipilih oleh masyarakat. Jadi jelas Anda di sana itu adalah petugasnya rakyat, bukan petugas partai loh. Hati-hati, mandataris Anda adalah suara terbanyak rakyat. Suara terbanyak rakyat inilah yang menentukan Anda menjadi pemenang. Karena masyarakat percaya bahwa Bapak Ibu sekalian adalah yang terbaik untuk memimpin daerah masing-masing gitu. Jadi hargailah suara-suara pilihan terbanyak masyarakat itu. Ini bukan dalam upaya untuk membatasi ruang ketaatan Anda kepada pimpinan tertinggi partai politik, bukan.
Tetapi sepatut-patutnya Anda kepada partai politik, kepada pimpinan tertinggi partai politik, kepada ketum partai politik, Anda mesti harus jauh lebih di atasnya. Ketaatan Anda jauh lebih daripada itu adalah ketaatan terhadap regulasi dan ketaatan terhadap masyarakat itu sendiri. Ya, masyarakat tidak meminta Anda untuk datang untuk bersujud dan taat kepada mereka. Oh, enggak. Tetapi sekurang-kurangnya harapan masyarakat adalah Anda mampu menjalani amanah yang Anda emban dengan penuh ketaatan terhadap produk hukum di Republik ini. Ya, karena kita dalam konteks bernegara dan kita sepakat bentuk negara kita adalah Republik Indonesia. Dan negara ini punya banyak sekali hukum-hukum yang mesti Anda taati. Salah satu di antaranya adalah mengikuti apa yang sudah dijadwalkan oleh negara. Nah, ini sesuatu yang bikin saya secara pribadi itu bingung gitu loh. Ini mengapa kader-kader PDIP ini justru lebih taatnya kepada ketum ketimbang taatnya kepada aturan main gitu. Nah, ini nih. Oke, sebagaimana kemudian kata Bang Kapitra gitu. Misalnya, dalam satu agenda TV, beliau menyampaikan bahwa memang situasi karena lagi sedang dalam, ya bahasa hampir samanya adalah hampir duka gitu, karena sekjennya ditangkap. Ada kepala daerah kalau tidak ada partai politik. Nah, rekrutmennya, pintu masuknya partai politik. Meskipun dipilih oleh rakyat. Mana mungkin rakyat bisa milih kalau tidak diajukan oleh partai politik. Ya. Nah, permasalahannya adalah surat himbauan itu menunda. Ada musibah di keluarga besar. Di rumah ibu. Lalu anak-anak tidak membangun empati. Tapi kan saya kira selayaknya PDIP ini mesti harus lebih cenderung objektif di dalam konteks melihat persoalan-persoalan yang ada. Harus dapat membedakan bahwa kasus Hasto adalah kasus yang berbeda. Ya, kita tahu ini adalah kasus pidana. Dan Bang Kapitra pun juga tahu, saya kira, karena beliau juga sebagai seorang praktisi hukum misalnya. Ya, masalah Hasto ini adalah masalah pidana yang adalah personality. Biarkan dia bertanggung jawab atas persoalan hukum yang menimpanya. Nah, sementara retret ini adalah agenda negara yang diagendakan oleh Mendagri untuk keseluruhan pejabat daerah yang terpilih dan sudah dilantik per tanggal 20 yang lalu itu. You come on. Kita mintakan kepada siapa saja dan saya kira bisa melalui PDIP. Ya, partai selayak PDIP ini tanpa mesti harus diragukan lagi gitu. Mesti harus banyak memberikan ya tekanan kepada setiap kadernya menjadi pejabat untuk taat hukum gitu. Ya, selayak PDIP yang punya konsistensi di dalam konteks mengawal demokrasi negara gitu ya. Ini bisa mesti harus memberikan banyak pelajaran-pelajaran berharga kepada setiap kader agar setiap kadernya itu selalu taat dengan hukum yang berlaku di negara ini. Dan ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bu Mega gitu loh. Nah, ini sesuatu kebijakan ini menurut saya ini sesuatu yang membuat kita sebagai bangsa gitu, sebagai rakyat itu agak sedikit merasa, kok begitu ya, kok sakit gitu. Kok seolah-olah Bu Mega sebagai ketua partai politik ini selayak bahasanya adalah ya sebagaimana presiden negara gitu. Kok bisa setaat itu kader-kader kepada instruksi ini ketimbang kemudian dia mengikuti aturan main yang ada dan ini adalah berkaitan dengan kepatuhan dia terhadap aturan main dalam konteks kita bernegara. Dan ya ketika dia mengikuti aturan main ini, maka menurut saya ini adalah merupakan bagian daripada ketaatannya kepada amanah rakyat yang sudah diberikan mandat kepadanya gitu. Jadi kepada pejabat dari setiap partai politik yang ada, come on, hargailah masyarakat yang sudah memberikan amanah kepada Anda. Dan come on pula, jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya gitu. Tanpa harus gitu melakukan kesalahan ataupun melakukan tindakan-tindakannya di mana merugikan masyarakat yang paling pertama tentunya. Jadi ya saya kira ini adalah merupakan bagian daripada respon saya sebagai masyarakat, respon saya sebagai rakyat Indonesia yang melihat bagaimana situasi ini ya dimainkan dan membuat masyarakat orang-orang sebagaimana kami anak-anak muda ini justru bingungnya itu minta ampun dahsyatnya gitu. Loh ini mana? Apakah kepala negara jauh lebih pentingkah ataukah justru sebaliknya?
ketua umum partai politik jauh lebih penting daripada itu. Nah, saya kira dalam konteks melihat itu kan kita lihat bagaimana cara mainnya. Nah, setiap pejabat diikat dengan aturan, maka dia dimintakan untuk harus taat kepada aturan yang ada. Bukan taat kepada aturan khusus yang diikat di dalam partai politik. No. Jika itu berkaitan dengan aktivitas di dalam partai politik, saya kira fine-fine saja. Tetapi ketika ini berkaitan dengan cara main yang mengikat semua pihak di dalam bernegara ini, maka jangan. Anda tidak mesti harus membatasi diri Anda. Tetapi Anda mesti harus legowo. Bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian berkaitan dengan persoalan ini? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.